nggak ada gunanya. Balap-balap, ugal-ugalan bisa jatuh, tabrakan. Kenapa dibuat? Untuk apa? Apa nanti sudah luka, patah tulangnya, luka lututnya, ya, patah tangannya, baru mau sadar? Kenapa harus tunggu tabrakan dulu, baru berhenti? Kalau mempercepat kecepatan, memang butuh dan berakal. Orangnya tahu, oh ini memang tempatnya, memang pas, lagi kosong, lagi segala macam. Ada darurat, mungkin itu pun berakal. Tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Lagi fungsinya harta. Di depan mata kita lihat harta semuanya terbawa dengan air. Ya mobil, ya rumah, ya TV, ya segala macam. Dan habis ide. Kita mau pikirkan jalan keluarnya pun gak ada idenya. Enggak, makin saja. Masuk hotel, dilihat oleh orang. Ada yang kenal, oh bapak ini ya. Shh, diam. Ya. Kasih duit, jangan bicara ya. Loh kok aneh ini loh. Loh peringatan Allah datang tidak berhenti. Aneh betul. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya kisah unik. Beliau seorang ulama besar. Saking pintarnya dia dan solehnya sampai diberikan julukan Imam Al-A'zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan sangat beruntung kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari, setiap saat, di tempat manapun selalu memiliki panduan hidup. Kita tahu mana yang dibolehkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Sehingga kita selalu mendapatkan nikmat dan juga kita selalu selamat dari siksaan dan juga cobaannya. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat jalan keluar yang terbaik dalam menambah segala kebutuhan kita dan juga untuk mengeluarkan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan Allah berjanji dengan janji yang benar dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kita kepada halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, manusia yang telah menyempurnakan seluruh amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan padanya. Dia tidak meninggal dunia kecuali telah menyampaikan semua apa yang Allah perintahkan dari halal dan juga haram. Dan beruntunglah orang yang telah mengikuti syariat manusia terbaik ini, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikutinya dan juga menjadikannya sebagai suri tauladan. Mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan juga ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebab diterimanya doa. Oleh karena itu sangat wajar setiap orang yang antara kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, atau terjemahannya macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Kita sudah selesaikan bab 1, panjang lebar dibahas segala macam hal yang berhubungan dengan masalah persepsi sebagian orang yang salah berhubungan dengan masalah akhirat dan juga dunia ini. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, di halaman 99 bab nomor 2, dampak negatif maksiat dan dosa. Teman-teman sekalian, semua jenis pelanggaran, baik sesama manusia atau kepada Sang Pencipta Allah, buruk efeknya. Tidak ada pelanggaran yang baik efeknya, semuanya buruk. Baik itu di kalangan manusia ataupun langsung berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di antara kita pada saat dia bekerja di perusahaan misalnya, ada larangan-larangan di perusahaan tersebut. Siapapun pegawai melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, maka pasti akan kena ganjaran ini dan ganjaran itu. Maka siapapun dari pegawai yang melakukan pelanggaran itu pasti dihukum. Mungkin diberikan SP surat peringatan 1, surat peringatan 2, itu pun sudah mulai rusak namanya, sudah mulai dijauhi oleh teman-temannya. Pada saat dia diberikan SP 3 akan dikeluarkan, di PHK dari perusahaan. Dan itu sama manusia. Tidak ada tetangga yang berbuat buruk pada tetangganya di lingkungannya kecuali pasti akan dibenci, dijauhi oleh orang-orang.
Tidak ada anggota keluarga yang melakukan perbuatan buruk pada keluarganya kecuali dibenci. Semua pelanggaran ini tidak ada yang sukai. Dan semuanya orang-orang juga tidak suka kalau haknya dilanggar. Begitu juga dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di kerajaannya dan kita adalah ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi ini, telah menerapkan peraturan-peraturan dan telah menjanjikan kepada siapapun yang patuh, yang mengikuti peraturan-peraturannya, menerapkan yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan yang haram, maka dibukakan pintu-pintu berkah dari langit. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Andai saja penduduk-penduduk negeri itu beriman, bertakwa, mereka patuh, halal nikmati, haram jauhi, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit. Kata para ulama, rezeki kita dari langit. Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Ya. Allah katakan dalam firman-Nya yang lain bahwasanya di langitlah apa yang dijanjikan pada kalian dan rezeki kalian. Allah Subhanahu wa taala menentukan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dengan segala macam kebutuhan kita dari langit itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya terlalu banyak contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada kita. Fir'aun dengan muminya, begitu juga dengan piramidanya, begitu juga dengan peninggalan-peninggalan sebagian yang berhubungan dengan kerajaannya, dari singgasananya, dari mahkotanya, dari piring makan dan segala macam di depan mata masih bisa disaksikan. Bahkan manusia tanpa menyadari menjadikannya sebagai salah satu keajaiban dunia, sehingga berbondong-bondong manusia yang beriman dan kafir kepada Allah datang menyaksikan itu. Begitu juga dengan peninggalan Namrud di Babilonia di Irak, masih tertinggal puing-puing bangunannya, singgasananya, kisah sejarah hidupnya. Begitu juga dengan kaum Lut di Laut Mati, masih dikenang kisahnya dan masih diketahui lokasinya. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lainnya. Berapa banyak kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan karena dosa-dosa mereka. Yang uniknya, banyak manusia tidak mau ambil pelajaran dari itu. Sudah jelas orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, kepada Allah SWT, sebelum kita diberikan nikmat dan keselamatan. Berapa banyak orang yang durhaka dihukum dan dibinasakan. Siapapun yang mengikuti orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, dia akan sama nasibnya. Dan siapapun yang mengikuti orang-orang yang melanggar, dia akan sama nasibnya. Di sekolah, pada saat kita mengikuti teman-teman kita yang sukses, yang juara, kita akan sama dengan mereka. Nama kita harum, kita akan dapat ijazah, bisa bekerja. Tapi kalau kita ikuti dengan anak-anak yang nakal, ikut dengan anak-anak yang nakal, yang malas, mereka dikeluarkan dari sekolah, kita juga dikeluarkan dari sekolah. Jelas akibatnya kok. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, efeknya jelas. Orang melakukan keburukan, efeknya jelas. Pertanyaan kecil, kenapa nggak mau menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang baik? Kenapa harus menjadi orang-orang yang membangkang dan melanggar? Peraturan-peraturan yang merupakan atau berisi ancaman-ancaman, baik itu sesama manusia kayak di perusahaan, di sekolah, di sebuah lembaga atau instansi, dan juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan hukuman-hukuman. Dan jelas itu pasti begitu. Ada teman kita kantor berprestasi, kita berteman sama dia dan kita ikuti langkahnya. Dia naik jabatan, kita naik jabatan. Tapi kalau ada teman-teman di kantor yang ugal-ugalan, nakal, malas masuk kerja, suka membuat nota palsu, segala macam, ketahuan, dipecat. Siapapun yang mengikuti juga akan seperti itu, sama persis. Maka ini sunnatullah dalam kehidupan. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan akan disukai oleh manusia, namanya harum, rezekinya dipenuhi, Tuhan juga Allah ridho dengan dia. Kenapa nggak mau jadi seperti orang-orang ini? Dan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kedurhakaan, mengganggu orang lain, mengambil haknya orang lain, segala macam hal, mencurilah, menipulah, menggunjing, menggibah, jelas Allah buat tidak disuka oleh manusia. Allah juga ancamkan ancaman yang berat, Allah juga tidak suka. Jadi negatifnya daripada pelanggaran atau bahasa agamanya maksiat itu tidak baik, pasti tidak baik. Maka tidak usah dilakukan. Tidak usah berzina, tidak usah riba, tidak usah mencuri, tidak usah gunjing, tidak usah semuanya. Itu Allah sampaikan hanya untuk sebagai peringatan buat kita. Ini nggak boleh ya, jangan sampai kamu lakukan.
Kita ini di dunia ini teman-teman mirip seperti orang yang bertamu di rumah orang. Pemilik rumah bilang, ini kamar Anda, kalau mau nginap silahkan. Ya, ini kulkas, silahkan dimakan. Misalnya ada makanannya, ini begini dan begitu. Udah, dibatasi sampai di situ. Maaf, di wilayah sini adalah wilayah keluarga saya. Ya, ini kamar anak saya, ini kamar saya, segala macam. Tidak ada izin untuk pindah ke lokasi lain. Maka tamu yang baik, dia hanya gunakan fasilitas yang diberikan kepada dia. Selesai. Maka dia pun akan dihormati oleh pemilik rumah. Dia bisa menikmati apa yang cukup bagi dia. Tapi kapan dia melanggar, pergi ke kamar sebelah, mau cari tahu isi rumah itu apa, mungkin tuan rumahnya bisa akan usir. Jangankan bertamu rumah orang, kita nginap di satu hotel saja. Kita sudah sewa satu kamar. Itulah yang kita miliki dalam beberapa jam. Fasilitasnya sudah jelas. Ini. Ada yang tidak boleh. Kalau mau diambil maka ada bayaran. Seperti minuman di kulkas misalnya. Nggak boleh pindah ke kamar sebelah. Karena kamar sebelah milik orang lain atau disewakan juga. Kalau ada orang iseng, semua kamar hotel dibuka, semuanya mau dicari tahu, apa saja, maka diusir dari hotel tersebut walaupun dia bayar. Ini semua contoh-contoh teman-teman dalam mukaddimah kita tentang masalah dampak daripada maksiat, dosa, nggak ada gunanya. Pelanggaran nggak ada gunanya, jangan dilakukan, hanya akan merusak nama kita, menyita waktu kita, ya. Membuat kita juga terhina, banyak sekali efek negatifnya. Baik saya bilang tadi sesama manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu semua tadi apa yang kita sampaikan teman-teman, mukaddimah daripada dampak pelanggaran. Tidak ada gunanya sama sekali. Di kantor, di rumah tangga, di apa saja, termasuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun sebuah bab di sini khusus judulnya dampak negatif maksiat dan dosa. Pelanggaran. Poin A-nya mudarat dosa dan kemaksiatan. Kata beliau, mari kita kembali membicarakan obat dari penyakit yang jika berkesinambungan akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba. Termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat atau kerugian. Tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati sebagaimana mudarat yang ditimbulkan racun pada tubuh, yaitu memiliki tingkatan beragam. Ada kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Tanda tanya. Saya ulangi kembali. Kalau teman-teman kerja di kantor, tahu itu pelanggaran, kantor larang, pemilik perusahaan larang, jangan dilanggar. Tidak usah dilanggar, karena merusak nama, ya. Dan ada efek-efek ancaman. Gak apa-apa deh saya telat. Toh nanti telat kalau ditegur sama HRD baru saya minta maaf. Keliru. Ngapain rusak nama kita? Gak apa-apa deh saya lakukan ini. Toh nanti kalau saya langgar pasangan saya nanti ingatkan juga. Untuk apa? Kenapa harus buat orang lain tegur kita? Kenapa harus ditegur baru mau berubah? Kenapa gak dari awal jadi orang baik? Apa sebabnya? Untuk apa kita rusak nama kita? Untuk apa kita habiskan energi untuk memperbaiki kesalahan yang kita buat? Untuk apa? Kalau orang sudah terlanjur terjerumus beda, babnya beda lagi. Dia bertaubat, dia perbaiki dan jangan dia ulangi. Tapi kalau kita belum terjerumus, kenapa kita harus terjerumus? Kenapa harus rusak nama kita? Untuk apa teman-teman sekalian? Kenapa gak jadi orang baik saja? Kenapa harus coba dulu pelanggaran itu, baru lihat berefek gak ya? Gak ada gunanya. Balap-balap, ugal-ugalan bisa jatuh, tabrakan. Kenapa dibuat? Untuk apa? Apa nanti sudah luka, patah tulangnya, luka lututnya, ya, patah tangannya, baru mau sadar? Kenapa harus tunggu tabrakan dulu, baru berhenti? Kalau mempercepat kecepatan, memang butuh dan berakal. Orangnya tahu, oh ini memang tempatnya, memang pas, lagi kosong, lagi segala macam. Ada darurat, mungkin itu pun berakal. Tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Orang melanggar lampu merah, dia udah tahu sebenarnya, kalau dia langgar ini bisa saja dia ditabrak dari kiri kanan, dia tidak tahu. Tapi dia coba saja, nggak apa-apa deh. Loh, kan bisa kena tabrak. Berapa banyak orang tidak sadar, dia pikir dia bisa dengan kecepatan tinggi melewati lampu merah, ternyata dari sebelah kanan ada yang tabrak dia, dari kiri ada yang tabrak dia. Dari mana dia bisa tahu? Gitu kan? Lalu untuk apa? Apa susahnya tunggu 1 menit? Tunggu 2 menit? Sabar aja tunggu sebentar. Salahnya apa? Susahnya apa gitu? Lampu merah kalau ditaruh oleh pemerintah 1 menit. 2 menit itu sudah lama sekali. 1 menit selalu saya lihat durasi 60 detik.
Tapi syaitan membuat manusia itu selalu saja ingin, udah melanggar saja. Udah begini saja. Kadang-kadang ada orang lewat lampu merah saya lihat, dikelaksonin orang. Itu sudah cukup, untuk apa? Kok malu-maluin diri kita, kenapa? Dikelaksonin, akhirnya kita jadi nggak enak. Sempat beberapa menit ke depan merasa terganggu, sempat emosi. Kenapa harus hinakan diri? Untuk apa? Gitu. Kenapa nggak langsung menjadi orang baik saja? Saya kadang-kadang kalau lagi jalan ada orang klakson di belakang, silakan. Kalau mau jalan duluan silakan. Kalau darurat silakan. Itu kan. Kita berikan jalan orang. Nggak ada sesuatu yang salah, gitu kan. Kemudian selanjutnya dikatakan, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita, Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalatu wassalam dikeluarkan dari surga? Negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan, dan kegembiraan menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, dan musibah, yaitu bumi? Tanda tanya di sini. Bukankah dosa telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat? Kondisi lahir dan batin iblis pun diubah menjadi lebih buruk. Lahirnya dijadikan Allah sejelek-jelek dan seburuk-buruk rupa, sedangkan batinnya dijadikan oleh Allah lebih jelek dan lebih buruk daripada lahirnya. Ya. Ini kata sebagian ulama seperti itu ya. Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala melaknat iblis, tadinya iblis tampaknya penampakannya bagus, tapi Allah kutuk dia menjadi buruk. Gitu kan. Begitu juga dengan keimanan dia. Awalnya dia beriman, tapi karena dia maksiat, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau sujud yang Allah perintahkan, maka Allah ubah dia menjadi kufur. Gitu kan. Dan ini harus hati-hati teman-teman, jangan dicoba pelanggaran dengan Allah. Kalaupun kita melakukan, teman-teman hati-hati, dan kita harus coba tanamkan dalam diri kita, setiap saat Allah bisa hukum. Semua orang yang kena bencana, musibah, gempa, umumnya orang bilang, tidak tahu ya, tidak sangka ya. Saya kemarin datang ke satu kota, sempat ada tablik akbar di sana. Terus saya sempat tanya, bagaimana dengan bencana yang ada? Karena sekitar situ terjadi bencana beberapa waktu yang lalu. Dia bilang, Ustaz, terjadi banjir bandang, itu tidak ada yang tahu. Laut tidak apa-apa, hujan cuma pelan. Nggak ada hujan deras. Tiba-tiba dalam hitungan berapa menit saja, air naik 5-6 meter. Tenggelamlah rumah-rumah. Dan subhanallah, dalam hitungan 1 jam, air hilang. Tapi udah hancur semua nih. Masyarakat pikir sudah nggak ada apa-apa. Hari Rabu terjadi, hari Kamis mereka jemur kasur, bersihkan rumah. Hari Jumat naik lagi banjir lebih besar daripada itu. Hancur lagi. Sampai saya ketemu sama salah satu pemimpin di wilayah itu. Saya kebetulan satu pesawat dengan beliau, dan beliau mengatakan sama saya, Ustaz, betul-betul ya, kalau datang bencana itu tidak ada lagi fungsinya titel, nggak ada lagi fungsinya ya kedudukan, nggak ada lagi fungsinya harta. Di depan mata kita lihat harta semuanya terbawa dengan air, ya mobil, ya rumah, ya TV, ya segala macam. Dan habis ide. Kita mau pikirkan jalan keluarnya pun nggak ada idenya. Kalau lagi banjir, habis, buyar semua, secerdas apapun dia. Ini semua efek daripada kesalahan Allah perlihatkan kepada kita. Teman-teman tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, guntur itu, suara gelegarnya guntur, kata Nabi SAW itu peringatan keras dari Allah di atas langit kepada penduduk bumi. Ada yang salah nih kalian nih, jangan saya turunkan hukuman dari langit. Itu sabda Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu waktu beliau ada di Kufah, di salah satu kota di Irak, terjadi gempa, ya, tapi gempa itu tidak terlalu besar, hanya sekedar goncang, manusia sudah mulai pada takut. Beliau pun naik ke atas minbar lalu mengatakan, ketahuilah Tuhan kalian di langit sedang meminta kalian untuk bertaubat. Bertaubatlah segera. Begitu mereka bertaubat, tenang kembali keadaan. Sayang teman-teman sekalian, kita sayangkan sekali berapa banyak masyarakat kita, umat Islam, kita bicara umat kita saja deh. Gempa, banjir, selamatkan diri. Masuk ke kemah, merasa aman, maksiat lagi. Depan mata Allah selamatkan dia dari banjir. Depan mata teman-temannya, tetangganya hancur. Kok malah di tenda itu bukannya sholat, taubat, tutup aurat, baca Quran? Enggak, maksiat lagi. Kesannya cuma tinggal tunggu makan, kembali lagi ke rumahnya yang pertama, dibangun lagi rumah tersebut, dosa lagi. Seakan-akan nunggu lagi, hukum lagi di Allah. Kok begitu teman-teman sekalian? Berapa banyak orang naik mobil berdua, pergi ke diskotik malam-malam.
tabrakan. Masuk rumah sakit dua-dua, temannya mati, dia masih selamat. Seminggu kemudian ke diskotik lagi. Depan matanya Allah hancurkan temannya, mati. Allah selamatkan dia supaya ambil pelajaran. Subhanallah, nggak sadar. Kok aneh benar ya? Lalu tunggu apa ini baru kemudian kita mau sadar, teman-teman sekalian. Harusnya paham masalah itu. Selalu saja efek pelanggaran yang sudah menimpa orang-orang sebelum kita akan sama efeknya. Kita kerja di perusahaan yang melanggar di PHK, dikeluarkan. Kita juga begitu kalau melanggar, sama. Kenapa diikutin? Kenapa ikutin kesalahan itu? Sudah menjadi peraturan dan kita sudah tahu orang-orang yang baik di perusahaan itu berprestasi. Kalau kita lihat yang sudah jadi manajer, jadi dirut. Kalau kita dengar kisahnya dari awal, oh saya juga pegawai biasa dulu. Kisahnya diceritakan kepada pegawai yang lain, kisah suksesnya. Supaya diikutin gitu loh. Abu Jahal sudah ada ceritanya kan? Dan tahu bagaimana akibat kekufurannya. Abu Bakar sudah ada ceritanya kan? Dan tahu bagaimana akibat keimanannya. Kenapa kita ikuti Abu Jahal? Kenapa enggak Abu Bakar? Kenapa harus ikutin orang-orang yang salah? Kenapa bukan orang-orang yang baik? Ada orang berumah tangga sukses, berhasil. Sama-sama saat menjalankan tugas, baik. Sukses rumah tangganya sampai tua, sampai kakek nenek bersama-sama. Ada orang enggak? Baru sebulan nikah sudah cerai. Kenapa? Karena buruk ini, buruk itu. Kenapa ada contohnya yang ini? Kenapa bukan yang ini? Ya. Semua cerita buruk yang sampai ke kuping kita, teman-teman, jauhi, tinggalkan. Semua cerita baik kita terima. Ya. Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau duduk dalam sebuah majlis dan mereka berbicara tentang hal-hal berbau maksiat, maka tinggalkan majlis itu sampai mereka mengubah pembicaraan. Bicara saja omongan, gak usah ikut-ikutan. Kalau datang hukuman Allah di situ kena juga semuanya. Gak boleh, hati-hati. Ya. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Dosa dan maksiat Allah sampaikan untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Jangan coba, nggak usah dicoba. Saya sudah kasih beberapa contoh-contoh tadi. Dan perintah agama untuk patuh, ibadah, untuk dipelajari dan dilaksanakan. Kita akan bersama-sama dengan akibat dari dua keadaan ini. Orang yang durhaka akan sama akibatnya, orang yang beriman akan sama akibatnya. Kenapa nggak jadi orang baik saja? Gitu. Lalu dikatakan oleh beliau, kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi kejelekan. Padahal waktu itu kalau iblis cuma sujud, selesai. Selesai, nggak mengganggu kedudukan dia. Surga yang dia bisa masuk kalau dia beriman berubah jadi neraka yang berkobar-kobar. Iman yang tadinya sudah jelas patuh kepada Allah menjadi kekufuran. Pertolongan yang Allah bisa datangkan menjadi permusuhan. Penentangan, gemah tasbih, tahlil dan pesucian menjadi gemah kekufuran. Tadinya iblis itu sebelum kasus sujud tidak mau sujud kepada Adam, orang yang beriman kepada Allah. Buktinya dia waktu pun sudah membangkang, dia masih mengatakan, wahai Tuhanku, sebagaimana engkau melaknatku, menghukumku, maka panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kekonyolan yang luar biasa. Udah melanggar, menantang Allah. Bukannya dia melanggar, dia taubat, dia meminta kepada Allah SWT yang rahmatnya luas agar memaafkan dia, enggak. Gemah tasbih, keindahan zikrullah, tahlil, memuji Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Dan pesucian menjadi gemah kekufuran, kesyirikan, kedustaan, dan kebejatan. Serta pakaian keimanan menjadi pakaian kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Maka terhinalah iblis di hadapan Allah, serendah-rendahnya, dan jatuhlah kedudukannya dalam pandangannya. Dalam pandangan Allah SWT. N-nya besar, kata ganti Allah. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan satu pelanggaran, tugas kita berhenti dan perbaiki. Ada orang tidak, dia melanggar, udah deh sekalian. Ini seperti sifatnya iblis ini. Dia salah nih, dan tidak mau sujud. Kata sebagian ulama, andai saja iblis mengatakan, iya ya Allah, tadinya muncul sifatku dalam hati, tidak mau sujud sama dia, tapi aku salah. Bisakah dimaafkan? Allah bisa maafin kalau dia mau begitu. Masalahnya enggak. Kenapa kau enggak mau sujud? Saya lebih baik dari dia. Allah bilang, saya laknat kamu. Dia malah minta, ya Allah panjangkan umurku, aku akan sesatkan orang ini sama keturunannya. Makin rusak. Loh kenapa makin rusak ini? Kok makin rusak ya? Syaitan, kata ulama, menyesatkan manusia dengan pola seperti ini. Karena iblis caranya seperti itu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia tadinya baik, lalu dia buat dosa. Ama syaitan dibuat supaya dosa itu tidak cukup di situ. Terus aja digerogoti sampai dia mengulanginya.
Sekali zina, kamu sudah kotor, kamu sudah najis, sudah nggak diterima tobatmu. Supaya dia buat lagi. Makin banyak dia buat dosa, maka seperti iblis tadi, makin jauh dari rahmat Allah. Orang kalau sakit, ditusuk duri, tugasnya berhenti. Jangan tambah ditancap tuh duri. Orang buat dosa begitu, kena duri nih, makin ditekan sama dia, ya makin sakit lah. Cabut duri itu. Ada bekasnya, tapi sembuh. Kan gitu. Maka harus difahami bahasanya teman-teman. Kalau ada di antara kita tidak faham bahasa-bahasa seperti ini, lalu bahasa apa lagi yang akan disampaikan? Kalau peringatan Allah melalui lisan seseorang sampai pada kita dan kita sadar, itu positif. Kalau enggak datang cobaan lebih berat loh. Kalau kita mau buat dosa, ada orang mau berzina, tiba-tiba pasangannya telepon. Peringatan dari Allah datang. Muncul rasa takut. Dimatikan sama dia handphonenya. Tetap dia mau buat. Peringatan lebih besar lagi. Allah buat tetangganya lewat. Lihat dia. Ada saja jalan. Supaya dia berhenti sebenarnya. Enggak. Makin saja. Masuk hotel. Dilihat oleh orang. Ada yang kenal. Oh bapak ini ya. Shh, diam. Ya. Kasih duit. Jangan bicara ya. Loh kok aneh ini loh. Loh peringatan Allah datang tidak berhenti. Aneh betul. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya kisah unik. Beliau seorang ulama besar. Saking pintarnya dia dan solehnya. Sampai diberikan julukan Imam Al-A'zam. Ulama yang paling agung waktu itu di Irak. Luar biasa gitu. Apa saja ditanya hukum dijawab sama dia. Padahal Imam Abu Hanifah ini belajar agama di umur 35 tahun ke atas. Tapi serius betul belajar sampai menjadi ulama besar. Ulama madhab. Ulama madhab ini harus hafal minimal 500 ribu hadis. Ya. Subhanallah dia lagi jalan satu waktu. Ada satu anak lewat di dekatnya beliau. Pakai sendal kayu. Sendal kayu kan biasa agak berat dan bunyi-bunyi. Ya biasa ditaruh di tempat-tempat kamar mandi. Supaya air tidak ya mercik kemana-mana. Biasanya seperti itulah. Dia pakai sendal kayu itu. Anak ini jalan, Imam Hanifah baik niatnya. Nah hati-hati dengan sendalmu itu. Jangan sampai kau kepleset. Niatnya baik, nasihati. Maka kata anak tersebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Anak ini masih kecil. Dalam kisah ini dikatakan anak ini masih 9 tahun, 10 tahun. Belum balik. Lalu kemudian anak itu mengatakan, siapa anda ini paman? Dia bilang, saya Abu Hanifah. Julukannya beliau. Oh anda yang diberikan julukan Al-Imamul A'zam ya. Imam yang agung. Kata Abu Hanifah dengan merendah. Itu manusia, orang-orang memberikan, masyarakat berikan julukan kepada saya. Tapi bukan saya minta. Kata dia, wahai imam. Kalau sendal saya yang membuat saya tergelincir, jatuh. Saya hanya luka di dunia. Kata anak kecil itu, 9 tahun. Maka saya cuma sakit di dunia dan setelah beberapa saat saya akan sembuh. Tapi hati-hati dengan kedudukan anda wahai imam. Jangan sampai anda tergelincir dengan kedudukan anda itu. Maka anda akan celaka di dunia, celaka di akhirat. Abu Hanifah seorang ulama besar, anak kecil ngomong gitu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengatakan kok anak kecil nggak ngerti? Hah? Seperti sebagian orang di antara kita kadang-kadang diingatkan oleh anaknya. Ngerti apa kamu? Dengan sombong. Abu Hanifah nangis teman-teman sekalian. Menangis terisak-isak sambil memeluk anak tersebut. Dan dia bersyukur kepada Allah karena Allah sampaikan peringatan melalui lisan anak kecil. Supaya tambah sadar, tambah tawadhu. Begitu loh. Harusnya sadar masalahnya. Lalu dikatakan di sini, lanjutan paragrafnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemarahan dan kemurkaan Rabb yang maha suci dan maha purna menimpa iblis. Kemudian membinasakannya. Iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan pelaku kejahatan. Nah, ini sifat iblis dan iblis mau begitu manusia. Tadinya dia baik, tiba-tiba berubah malah jadi pemimpin gerombolan ya, penjahatan. Ia rela terhadap kepemimpinannya itu setelah sebelumnya menjadi seorang ahli ibadah dan hamba yang mulia. Ya, kata Ibnu Abbas, dulunya iblis adalah orang yang saleh dari kalangan jin. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyelisih perintahmu dan melanggar laranganmu. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan bermain di zona-zona yang berbahaya, apalagi ada ancaman Allah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat selalu ulang-ulangin doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati itu dalam ketaatanmu, ya, di atas agamamu. Maka karena seringnya diucapkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda begitu luar biasa mengucapkan kalimat ini gitu? Padahal anda sudah diampuni dosa anda yang lalu, yang akan datang. Anda siapa? Seorang Nabi. Kok baca doa ini gitu loh? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, siapa yang bisa mendapatkan jaminan kalau dia bisa tidak berubah
Sementara hatinya berada di antara jari-jari Allah, ya Allah bisa ubah keadaannya. Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam di depan matanya, lalu dia mengatakan, anakku naik. Allah ceritakan dalam surah Nuh, naik ke kapal ini supaya kau selamat. Enggak ayahku, saya akan selamatkan diriku ke atas gunung. Enggak bisa, siksaannya Allah sudah depan mata, kau mau selamat kemana? Enggak mau dengar anaknya. Akhirnya Allah mengatakan, maka terhalangilah di antara keduanya dengan ombak dan tenggelamlah anaknya. Nabi Nuh alaihissalam niatnya baik. Ya Allah, anak itu bagian dari keluargaku. Dan janjimu benar, artinya pasti akan dihukum gitu. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam masih berharap anaknya dikembalikan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan, sudah bukan anakmu lagi, hai Nuh. Perbuatan dia, peringatan sampai ratusan tahun kau dakwahi dia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya 950 tahun dan itu satu generasi. Ratusan tahun kau nasihati dia tidak mau dengar. Maka sudah selesai, bukan keluargamu. Dan hati-hati hai Nuh, kata Allah. Inni u'iduka an takuna minal jahilin. Karena aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang bodoh hai Nuh. Jangan kau nggak paham ini. Anakmu itu nggak ada andilmu loh di situ. Spermamu aku yang ciptakan. Bentuk anak itu aku yang ciptakan. Jumlah helai rambutnya aku yang tentukan. Warna kulitnya, matanya, segala macam. Bukan kamu. Kamu nggak punya apa-apa di situ Nuh. Jangan kau bodoh nih. Jangan kau bantah keputusanku. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi Nuh alaihissalam tidak berani angkat kepalanya ke langit 40 tahun. Gara-gara kalimat itu. Jangan sampai dikira orang bodoh. Kalau berdoa tunduk kepada Allah. Gak berani angkat kepala ke langit. Begitu orang-orang soleh teman-teman sekalian. Bukan malah orang sengaja nantang terus. Dari maksiat ke maksiat. Allah berikan kita kejenuhan. Allah berikan kita penyesalan. Allah berikan kita rasa takut, sumpah. Supaya berhenti. Bukan tambah jerumuskan diri. Ribut rumah tangga, malah ke diskotik, malah maksiat, malah berzina. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Kenapa ini teman-teman? Kenapa nggak kembali kepada jalan Allah? Wudu, taubat, sujud, nangis kepada Allah. Umur kita terbatas. Nyesal loh nanti ini. Bapak Ibu sekalian hati-hati, nyesal di akhirat. Ingat kata-kata saya ini. Kapan Bapak Ibu tidak maksimalkan umurnya dengan ketaatan, menyesal. Berharap nanti kembali dari dunia ke dunia, berharap sujud sekali saja. Sujud sekali baru meninggal karena butuhnya dengan setengah pahala. Ngapain disia-siakan waktu? Sujud, sholat, ibadah. Gak ada waktu lagi. Yang lalu-lalu berlalu sudahlah salah. Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan Bapak Ibu hari ini datang di majelis ini. Saya pun digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini untuk menjadi peringatan buat kita. Saya nggak pernah susun kata-kata ini loh. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Beruntunglah orang yang tersentuh hatinya mengambil sebagai pelajaran. Pada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, sampai sekarang ada namanya Madain Saleh di Saudi. Ya. Bisa dikunjungi itu tempatnya. Rumah-rumah mereka yang mereka jebol gunung-gunung masih ada. Hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka. Sampai akhirnya semuanya binasa. Anda ini. Jebak mereka. Maka Nabi SAW undanglah. Dan di antara yang hadir ini, ayahnya Sofia dan tak pamannya. Yang merupakan pemimpin orang-orang Yahudi. Datang ke masjid. Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, masuk Islamlah, kalian tahu saya Nabi, ada dalam Taurat, apalah segala macam disampaikan. Enggak, kami enggak mau. Kata Nabi SAW, fabilisani, dengan lisan, jangan lo, enggak boleh. Udah cukup, kita selamat loh dengan itu. Dengan itu kita sudah selamat, datang hukuman buat mereka, kita selamat. Kalau tidak bisa pun, kata Nabi SAW, fa'illam yastati' fabiqalbi. Kalau dia tidak bisa dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Enggak ada orang yang tidak bisa dengan hatinya. Ya Allah berikan hidayah. Itu aja sudah cukup menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka binasalah kita bersama dengan mereka.